Langsung aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Putri Swandi dan rekan saya Nida Askia. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai aplikasi PCR dalam pendeteksian DNA daging babi pada produk bakso. Nah, yang pertama, apa sih bakso itu? Bakso merupakan produk makanan basah berbentuk bulat atau bentuk lain yang diperoleh dari campuran daging ternak yang dapat berupa daging sapi atau ayam dengan kadar daging itu kurang dari 50% dan pati atau serealia dengan atau tanpa bahan tambahan pangan atau BTP yang diizinkan. Ini menurut BSN tahun 1995. Kemudian, bahan baku pembuatan bakso. Nah, bahan utama dari pembuatan bakso ini adalah daging sapi. Kemudian adanya bahan tambahan lain seperti tepung, garam, es sodium tripolifosfat atau STPP, dan bumbu-bumbu penyedap. Daging sapi merupakan salah satu komoditi peternakan yang menjadi andalan sumber protein hewani yang sangat menunjang untuk memenuhi kebutuhan dasar bahan pangan. Dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, bakso yang beredar di Indonesia umumnya harus yang berasal dari daging sapi. Namun, telah ditemukan kasus pengoplosan daging sapi dengan daging babi dalam pembuatan bakso pada salah satu kios bakso di Pekanbaru. Hal ini membuat masyarakat khawatir akan status kehalalan dari produk olahan bakso yang beredar di masyarakat. Kemudian, untuk mendeteksi adanya DNA daging babi ini dapat dilakukan dengan metode PCR. Metode PCR ini merupakan salah satu teknik untuk menggandakan fragmen target dengan bantuan enzim DNA polimerase dalam mesin thermocycler. Enzim ini membutuhkan primer DNA cetakan seperti nukleotida yang terdiri dari adenin, timin, sitosin, dan guanin. Nah, kemudian komponen dari PCR. Komponennya itu diantaranya ada template DNA atau DNA yang akan diamplifikasi, kemudian sepasang primer atau oligonukleotida pendek yang memiliki urutan nukleotida komplementer dengan urutan nukleotida DNA template, DNTPS atau deoksinukleotid triptofosfat, kemudian buffer PCR, magnesium klorida atau MgCl, dan enzim DNA polimerase. Kemudian, prinsip dasar dari PCR ini yaitu sekuen DNA spesifik diamplifikasi menjadi 2 kopi, selanjutnya menjadi 4 kopi, dan seterusnya. Pada setiap N siklus PCR akan diperoleh 2N kali sebanyak DNA target. Proses amplifikasi ini membutuhkan enzim spesifik yang dikenal dengan enzim polimerase. Enzim ini akan menggabungkan DNA cetakan tunggal membentuk untai DNA helix ganda yang panjang, seperti pada contoh yang ada di gambar. Kemudian, tahapan dari PCR ini ada 3, yaitu denaturasi seperti gambar yang di A, kemudian ada annealing gambar B, kemudian ada elongasi yaitu gambar yang C. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari teknik PCR. Teknik PCR ini dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu PCR konvensional dan real-time PCR, yaitu terletak pada hasil fragmen DNA pada tahap amplifikasinya, di mana pada PCR konvensional, analisis hasil amplifikasinya dilakukan pada agar elektroforesis. Sedangkan pada real-time PCR, analisis hasil fragmen DNA dilakukan dengan menghitung dan mendeteksi pada setiap siklus yang berlangsung. Dapat kita lihat secara jelas pada bagan yang terletak di slide ini. Next. Pada pendeteksian adanya cemaran daging babi pada produk olahan bakso, kita dapat menggunakan real-time PCR. Real-time PCR ini dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak digunakan oleh peneliti untuk mendeteksi RNA, DNA, dan cDNA. Real-time PCR memiliki kelebihan, diantaranya yaitu memiliki sensitivitas yang lebih tinggi
lebih dinamis, resiko kontaminasi selang yang lebih sedikit, serta kemampuan aplikasi penggunaannya untuk pengujian yang lebih banyak. Spesifikasinya juga dapat kita tingkatkan dengan penggunaan probe yang spesifik. Namun, real-time PCR ini memiliki kekurangan, di mana peralatan dan reagen yang digunakan itu mahal, serta diperlukan pemahaman teknik yang benar untuk didapatkan hasil yang akurat. Next. Lalu ada prinsip kerja real-time PCR. Prinsip kerjanya yaitu dengan mendeteksi dan mengkuantifikasi reporter fluoresen, di mana sinyal fluoresen akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah amplifikasi DNA. Jumlah emisi fluoresen pada setiap siklus kemudian akan dicatat untuk melihat terjadinya reaksi selama fase eksponensial. Peningkatan hasil amplifikasi pada fase eksponensial berhubungan dengan jumlah inisiasi target gen, di mana semakin tinggi tingkat ekspresi target gen, maka deteksi emisi fluoresen akan semakin cepat terjadi. Dapat kita lihat dengan jelas gambarannya pada gambar yang terletak pada slide ini. Next. Hasil dari analisis dengan menggunakan real-time PCR ini dapat kita lihat berupa kurva amplifikasi, di mana pada real-time PCR, kurva amplifikasi memiliki 3 fase yang berbeda. Yang pertama yaitu fase inisiasi. Fase ini berlangsung selama siklus PCR ketika pancaran fluorens tidak bisa dibedakan dari baseline. Lalu yang kedua ada fase eksponensial atau fase log. Terjadi peningkatan eksponensial fluorens sebelum fase plateau tercapai. Kuantifikasi juga hanya dapat dilakukan pada fase ini. Yang ketiga ada fase plateau. Terjadi ketika reagen telah berhenti bereaksi dan tidak tampak peningkatan fluoresen. Dapat kita lihat pada gambar kurva yang terletak di slide ini. Dalam reaksi real-time PCR juga terdapat 3 jenis penanda yang umum digunakan untuk menganalisis hasil fragmen DNA, di antaranya yaitu SCBR green, hydrolysis probe, hybridization probe, dan molecular difference. Warna yang umum digunakan yaitu SCBR green dan hydrolysis probe. Lalu kita lanjut ke tahap pengujian adanya cemaran DNA babi pada bakso sapi yang dilakukan analisisnya menggunakan RT-PCR. Tahapannya itu diawali dengan isolasi DNA sampai dengan analisis data. Pada tahap pertama yaitu isolasi DNA dilakukan untuk memperoleh dan mendapatkan DNA template dari tiap sampel yang digunakan. Pada prinsipnya isolasi DNA ini memiliki tahapan sebagai berikut, yaitu resist cell, degradasi DNA, RNA, presipitasi protein, presipitasi, dan purifikasi DNA. Tahap lysis cell ini dilakukan dengan menggunakan nucleic lysis solution yang mengandung ethylene diamine tetraacetic acid atau ETA dan sodium desulfide sulfat atau SDS. Dalam proses lysisan sel, ETA ini bekerja dengan cara mengikat ion magnesium yang bekerja sebagai penjaga integritas sel dan mempertahankan enzim nuklease yang merusak asam nukleik. Sedangkan SDS merupakan sejenis nitrogen kationik yang mampu merusak membran sel. Selanjutnya pada tahap degradasi RNA digunakan enzim RNA yang bekerja dengan melakukan RNA tanpa merusak struktur DNA. Lalu ada presipitasi protein yang dilakukan oleh protein precipitation solution. Tahap terakhir yaitu presipitasi dan purifikasi DNA dengan menggunakan larutan isopropanol dan etanol 70%. Isolasi DNA ini dapat digunakan kit Wizard Genomic DNA Purification Kit Promega, di mana walaupun harga penggunaan kit ini lebih mahal, namun penggunaan kit memiliki beberapa keuntungan, di antaranya efisien dalam hal waktu dan sederhana dalam preparasinya, dibandingkan dengan metode isolasi lainnya, seperti metode Fenol ataupun fluoroform. Selanjutnya, tahap kedua yaitu analisis data. Kembali. Ya, selanjutnya ada analisis DNA.
hasil molekul DNA yang telah diisolasi, lalu kemudian divisualisasi, kemudian analisis dengan menggunakan elektroforesis gel agarose 0,8%, di mana dilakukan kegiatan ini untuk memastikan bahwa molekul DNA dari sampel telah terisolasi atau tidak. Kemudian dilanjutkan oleh penentuan konsentrasi dan kemurnian DNA hasil isolasi. Analisis kemurnian DNA ini diperlukan untuk menjadi persyaratan langkah selanjutnya, di mana DNA dapat dikatakan murni terhadap protein apabila nilai rasio absorbansi isolat pada panjang gelombang 250 nanometer terhadap absorbansi isolat pada panjang gelombang 250 nanometer, berkisar antara 1,8 sampai dengan 2,0 titik. Pada tahap ini digunakan alat yaitu spektrofotometer UV kit. Selanjutnya setelah itu dianalisis menggunakan RT-PCR. RT-PCR ini dapat digunakan karena memiliki efisiensi serta sensitivitas yang tinggi sehingga dapat mendeteksi secara akurat. Instrumen real-time PCR akan mengamplifikasi DNA secara otomatis dan langsung memberikan hasil amplifikasi melalui monitor dalam bentuk kotak. Penggambarannya dapat kita lihat pada gambar yang berada di slide ini. Next. Selanjutnya, terdapat penelitian mengenai adanya cemaran daging babi dengan RT-PCR yang telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan oleh Syahdia et al., di mana peneliti tersebut menguji adanya cemaran daging babi pada 10 sampel bakso, di mana pada tahapan analisis amplifikasi digunakan primer sapi dengan alat instrumen real-time PCR yang dilakukan dalam 2 sesi. Sesi pertama dilakukan pada analisis bakso kontrol dan not template kontrol atau NTC dari sampel 1 hingga sampel 5 sehingga diperoleh kurva hasil amplifikasinya yang dapat kita lihat pada gambar A. Lalu yang kedua dilakukan pada bakso kontrol dan NTC dengan sampel 6 hingga sampel 10. Hasil amplifikasinya dapat kita lihat pada gambar kurva B yang terletak di slide ini. Dari kedua hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa kontrapositif bakso daging babi dan kontrapositif bakso campuran yang mengalami kenaikan kurva amplifikasi, sedangkan tidak ada sampel kontrol negatif maupun NTC yang mengalami kenaikan kurva amplifikasi. Sehingga pada penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa pada sampel bakso yang dianalisis tidak mengandung DNA babi sehingga tidak terlihat adanya kenaikan kurva amplifikasi. Next. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa metode real-time PCR merupakan analisis berdasarkan DNA atau genetik yang dapat digunakan untuk mendeteksi daging babi. Namun, metode ini membutuhkan keterampilan waktu dan peralatan laboratorium yang canggih, sehingga biaya yang dikeluarkannya cukup tinggi. Oke, mungkin cukup sekian dari hasil pemaparan dari saya dan rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.